Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Okta Erlisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Baik, di sini saya akan mengerjakan kuis 1 pada mata kuliah analisis data. Nah, di sini kita melakukan tahap cleaning dan statistik deskriptif. Nah, di sini kita sudah disediakan dataset dari Ames Housing, yaitu data yang berisi berbagai informasi mengenai rumah-rumah di kota Ames, seperti ukuran tanah, tipe bangunan, tahun bangunan, dan harga jual rumah. Di sini, ini adalah isi datasetnya. Jadi tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menunjukkan proses pembersihan data atau data cleaning dan analisis statistik deskriptif secara bertahap. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyiapkan dataset agar siap dianalisis, mengatasi dataset yang hilang atau tidak konsisten, serta menampilkan hasil statistik deskriptif baik untuk data numerik maupun kategorik. Oke, di sini tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan data. Nah, tahapan persiapan data di sini ya. Ini adalah tahapan persiapan data pada Google Colab, yang mana tahapan ini tuh bertujuan untuk menyiapkan lingkungan kerja, membuat dataset yang akan dianalisis serta menampilkan gambar awal data seperti jumlah baris, kolom, dan beberapa contoh isinya. Ya. Nah, di sini software yang digunakan yaitu Google Colab. Nah, Google Colab ini dapat menjalankan Python langsung di browser tanpa harus install tambahan. Library yang digunakan yaitu di sini library yang digunakan Pandas. Di sini ada Pandas, yaitu untuk membaca dan mengelola data dalam bentuk tabel. Terus di sini ada NumPy, yaitu untuk perhitungan numerik, serta Matplotlib, yaitu Matplotlib dan Seaborn ini, yaitu untuk visualisasi grafik data. Nah, di sini ditampilkan 5 baris data teratas. Nah, terus selanjutnya cara membaca dataset read CSV. Nah, dataset Ames Housing ini tuh diambil dari sini, dari Google Drive, dan dibaca menggunakan fungsi pdread CSV atau curl mana? Nih di apa? URL nih untuk membaca datasetnya, lalu disimpan dalam bentuk variabel df, disimpan dalam bentuk variabel. Selain itu, ukurannya juga dicek dengan df head save ini. Datanya dicek ukurannya dengan df save, dan contohnya akan ditampilkan pada df head ini. Nah, di sini
penjelasan import, yaitu untuk mengambil library yang kita butuhkan seperti tadi Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn ini. Nah, dfsave ini untuk menampilkan jumlah baris dalam kolom data. dfhead ini untuk menampilkan 5 baris pertamanya. Ini 5 baris pertamanya. Selanjutnya menyebutkan ukuran data dan isi kolom. Di sini jumlah baris dan kolom yaitu 2930 baris dan 82 kolom. Nah, data ini menunjukkan dataset cukup besar dan kaya akan fitur. Nah, di sini 5 baris pertamanya menampilkan kolom seperti order, pit, ms club, ms zoning, load frontage, load area, street, yang menandakan dataset berhasil dimuat dengan baik dan siap untuk dianalisis. Oke. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemeriksaan awal data. Nah, pemeriksaan awal data ini bertujuan untuk memahami struktur dan tipe data set sebelum kita analisis lebih lanjut. Pada tahapan ini juga dilakukan pemeriksaan awal di dataset Ames Housing untuk melihat tipe data dari setiap kolom. Jadi jumlah data yang tersedia seperti pemisahan antara data kuantitatif atau numerik dan data kualitatif atau kategori. Pemeriksaan awal, oke. Selanjutnya, outputnya itu filter mana saja yang masuk ke golongan kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini fitur kuantitatif atau numerik yaitu ada pada kolom tipe data int 64 dan float 64. Misalnya seperti ini, seperti order, pit, ms zoning, load area, load frontage, itu masuk ke dalam data numerik. Karena berisi angka yang bisa dihitung dan jumlah rata-ratanya. Yang bisa dihitung dan jumlah rata-ratanya. Sedangkan data yang kualitatif benar kan? Sedangkan data yang kualitatif atau kategori yaitu pada kolom tipe data objek. Tipe data objek sini. Seperti di sini pada contohnya ada load frontage. Terus di sini banyak street, lay, load shape, land counter yang berisi teks atau kategori seperti itu. Nih. Tadi contohnya data numerik. Coba kita lihat data numerik. Di sini ada order, pit, ms subclass. Nih, ms subclass
order yang berisi angka yang dapat dihitung atau bisa dihitung jumlah rata-ratanya, sedangkan yang kualitatif atau kategori yaitu data berisi teks atau kategori. Seperti di sini contohnya ada load frontage, load shape. Coba kita lihat. Street lay, road, street lay, MS drawing. Nih, MS drawing, nih street lay ini yaitu bentuk data kategori atau kualitatif, yaitu yang berisikan data teks atau kategori, seperti itu. Selanjutnya, kolom salah atau missing tab data atau angka disimpan sebagai string. Nah, dalam database kadang ada kolom yang terbaca sebagai string, misalnya kayak 1, 2, 3 di dalam tipe objek gitu. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena pertama, mungkin ada karakter atau non-angka, misalnya kayak koma, spasi, atau simbol, dan nilai kosong yang tersimpan sebagai teks NA, seperti lay ini. Seperti lay dan di sini load frontage yang bisa berisi nilai kosong atau angka yang disimpan sebagai teks di sini. Jelaskan pentingnya memastikan tipe data sebelum dianalisis. Pentingnya mengetahui tipe data sebelum kita analisis yaitu untuk mengetahui dan memperbaiki tipe data karena yang pertama itu data numerik itu digunakan untuk perhitungan statistik atau permodelan seperti regresi atau korelasi, dan data kategori yang digunakan untuk analisis frekuensi atau encoding sebelum dimasukkan ke dalam model. Nah, jika tipe datanya salah, misalnya angka disimpan sebagai string, maka hasil analisisnya tidak akurat atau error saat dilakukannya perhitungan, seperti itu. Seperti ini, di sini ada load frontage yang data kualitatif yang berisi angka, dan angka yang di sini angka, dan ada kosong juga, angka yang disimpan dalam bentuk teks. Dan ada kolom-kolom kosong. Nah, jadi di tahap awal ini itu membantu kita untuk memastikan bahwa setiap fitur yang memiliki tipe data yang sesuai. Nah, dengan demikian, selanjutnya kita bisa membersihkan data visualisasi dan pemodelan yang kita dapat lakukan dengan benar tanpa error. Nah, di sini yang keempat, cek duplikasi dan inkonsistensi. Oke. Di sini cek duplikasi dan inkonsistensi. Nah, tujuan untuk mengecek ini tuh untuk bisa memastikan dataset bebas dari data yang ganda atau duplikat dan nilai kategori yang tidak konsisten sebelum proses analisis lebih lanjut.
Nah, selanjutnya hasil DF duplicated sum. Nih ya, duplicated. Nah, atau duplikat, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan DF duplicated ini, diketahui jumlah duplikatnya yaitu 0 di sini, 0 jumlah duplikatnya, yang artinya tidak ada baris data yang identik sepenuhnya. Jadi, setiap baris data mempresentasikan satu rumah unik sehingga dataset sudah bersih dari duplikat. Kategori tidak seragam. Pemeriksaan inkonsistensi yang dilakukan pada kolom house style. Pada kolom house style ini menggunakan perintah value counts, yaitu hasil yang menunjukkan kategori yang seragam, yaitu nih contoh cek kategori yang tidak seragam seperti one story, two story, seperti ini. Nah, tidak ditemukan variasi penulisan atau ejaan yang berbeda ya dari hasil house style ini, sehingga tidak ada inkonsistensi dalam data kategori. Nah, jadi secara keseluruhan dataset bebas dari duplikat atau ganda maupun kategori yang tidak seragam, yang menandakan kualitas data sudah baik dan siap untuk di tahap analisis berikutnya. Jelaskan apakah mengandung duplikat dan inkonsistensi. Wah, ini yang tadi ya. Nah, berdasarkan yang tadi sudah saya katakan, hasil pemeriksaan tadi, data tidak mengandung duplikat karena nilai DF duplikatnya di sini 0, yang artinya tidak ada baris data yang sama persis di dalam dataset. Sedangkan untuk inkonsistensi, hasil pada house style ini menunjukkan adanya beberapa kategori di sini, ya seperti ini, seperti story, fin, Froyer, SLV, UNF, fin di sini. Nah, di sini kategorinya tidak seragam. Seperti saya bilang tadi, secara keseluruhan tidak ada duplikat atau maupun kategori yang tidak seragam. Selanjutnya, izin ngecek. Ada missing value. Nah, missing value. Nah, di sini missing value-nya itu bertujuan untuk mengidentifikasi data kosong dan menjelaskan strategi penanganannya. Jadi tahapan ini tuh kita mengidentifikasi keberadaan data kosong atau missing value gitu pada dataset yang dan kita menentukan strategi penanganannya yang tepat agar data dapat digunakan secara optimal dalam analisis. Di sini ada hasil DF-ISNA atau visualisasi.
yaitu sini ya, atau visualisasi menggunakan heat map ya. Nah, ini jadi kolom pada dataset Ames Housing itu memiliki nilai kosong. Pada kolom dengan missing value terbanyak umumnya berasal dari fitur-fitur tambahan seperti rumah, full kisi, range array, fireplace, queue, yang memang tidak semua rumah memilikinya. Nah, di sini missing value-nya di sini mana dia? Nah, di sini juga penanganan missing value itu untuk visualisasi missingnya. Di sini visualisasi missing value pada dataset housing. Nah, di sini itu jumlah missing value setelah pembersihannya itu kosong. Kita lihat lagi. Nah, kolom dengan missing value terbanyak ya, di sini kosong jumlah missing value-nya. Nih, jumlah missing value per kolom di sini kosong jumlah missing value-nya pada dataset ini. Nah, di sini alasan untuk memilih median untuk numerik, modus untuk kategori. Nah, alasannya itu untuk menangani hal ini. Nah, yang pertama median untuk kolom numerik. Karena median tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim atau outlier, sehingga lebih stabil mewakili data. Sedangkan untuk kolom kategori atau modus, karena modus mempresentasikan kategori yang paling sering muncul dan logis untuk menggantikan nilai kosong. Oke, di sini Nah, setelah pembersihan dilakukan, hasil verifikasinya itu menunjukkan sudah tidak ada lagi missing value
pada dataset sehingga data siap untuk digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Selanjutnya yaitu outlier. Di sini tujuannya untuk menemukan nilai-nilai data yang menyimpang jauh dari pola umum yang bisa disebabkan oleh kesalahan input, pengukuran, atau karakteristik khusus. Serta kita dapat mencerminkan kondisi data yang sebenarnya. Jadi deteksi dan penanganan outlier ini penting untuk kita lakukan agar analisis dan pemodelan menjadi lebih akurat, tidak bias dan bisa mencerminkan kondisi data yang sebenarnya seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu praktikum kita outlier di sini. Nah, di sini yang pertama kita diminta untuk menjelaskan secara singkat apa itu outlier, nilai yang jauh dari distribusi normal atau data lainnya. Jadi outlier ini adalah data yang menyimpang jauh dari distribusi normal data lainnya. Nilai ini bisa muncul akibat kesalahan pencatatan, anomali, atau kondisi khusus yang jarang terjadi. Nah, seperti ini. Data yang menyimpang jauh, misal datanya ada di sini. Outliernya ini adalah outlier yang menyimpang jauh dari data. Selanjutnya, jelaskan mengapa pentingnya dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau pemodelan. Jadi kenapa sih penting untuk deteksi? Karena nilai ekstrim dapat mempengaruhi rata-rata standar deviasi serta hasil pemodelan prediksi. Tanpa penanganan yang tepat, hasil analisis dapat menjadi bias dan tidak mencerminkan kondisi data yang sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya, tunjukkan variabel numerik yang akan dicek, misalnya Monty charges, total charges, tenure. Nah, pemeriksaan monthly charges ini tuh pemeriksaan biaya bulanan pelanggaran yang kemungkinan memiliki variasi tinggi dan data ekstrim. Nah, kalau total charges yaitu total biaya pelanggaran selama berlanggan yang bisa sangat besar bagi para pelanggan lama. Terus tenure yaitu lama berlangganan pelanggan dalam bulan untuk melihat distribusi masa aktif si pelanggan. Jelaskan alasan memilih variabel tersebut. Contohnya seperti saya memeriksa charges karena nilai biaya bulanan sangat mungkin ekstrim. Nah, alasannya dari ketiga variabel tersebut karena memiliki nilai numerik atau kontinu yang berhubungan langsung dengan perilaku pelanggan yang berpotensi menunjukkan anomali pada pengeluaran atau aturan layanan. Seperti itu. Selanjutnya, gunakan box plot atau histogram.
Di sini saya menggunakan box plot. Berikut adalah hasil visualisasi untuk mendeteksi outlier pada ketiga variabel. Nah, di sini ada box plot sebelum pembersihan di airlift area dan sesudah pembersihan. Nah, di sini terlihat sebelum pembersihan outlier, banyak sekali outlier yang menyimpang jauh dari data, seperti ini. Ini yang dikatakan outlier, atau data yang terpental jauh, seperti itu. Dan ini hasil sesudah pembersihan outlier, yaitu data yang berkumpul, bisa dikatakan berkumpul menjadi satu, seperti ini. Gunakan box plot. Tampilkan hasil visualisasi box plot. Sebutkan berapa banyak data yang tergolong outlier. Dari box plot ini, yang Monty Charges itu memiliki beberapa outlier pada bagian atas ini, yaitu pelanggan dengan biaya tertinggi. Selanjutnya total charges, yaitu memiliki beberapa ekstrim yang jauh lebih tinggi dari mayoritas data. Terus tenatur yang relatif normal tanpa signifikan, tanpa outlier signifikan, misalnya yang di sini. Lalu jumlah data yang tergolong outlier berdasarkan berdasarkan box plot ini, yang Monty Charges itu ada 12 data, yang total Charges ada 18 data, dan tinatur ada 0. Bandingkan box plot sebelum dan sesudah pembersihan. Perbandingan setelah menghapus, perbandingan sebelum dan sesudah nih ya. Setelah dihapus data yang tergolong outlier, dilakukan kembali visualisasi box plot, menghapus outlier-outlier yang menyimpang berdasarkan IKR, seperti ini. Setelah penanganan, distribusi biaya menjadi lebih seimbang dan tidak terpengaruhi nilai ekstrim. Jadi setelah pembersihan, distribusi nilai menjadi lebih seimbang dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim seperti ini. Jadi rata-rata monthly charges menjadi lebih representatif terhadap mayoritas pelanggan. Total charges menunjukkan distribusi yang lebih stabil. Tidak adanya perubahan signifikan pada tenur karena sejak awal memang tidak memiliki outlier. Selanjutnya, statistik deskriptif kuantitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan data numerik secara ringkas. Jadi untuk menggambarkan data secara
kuantitatif atau numerik yang secara ringkas agar mudah dipahami dan menampilkan ukuran-ukuran penting seperti rata-rata median, simpang baku atau STD, dan koefisien varian atau CV, dan jangkauan antar kuartil IKR. Hasil discrete atau tabel mean, median, STD, CV, IKR. Jadi, hasil dari descript mean, median, STD, CV, IKR menampilkan ringkasan statistik seperti ini. Misalnya di sini ada load area di sini. Banyak variabel order. Misalnya di sini nilai rata-ratanya 1,4, mediannya 14.600, STD-nya 8,4, CV-nya 0,5, dan IKR 1,4. DS descript yang untuk menampilkan data median, mean, STD, CV, dan IKR. Selanjutnya, arti nilai rata-rata simpangan baku atau CP. Nilai rata-rata simpangan baku, STD, dan CV. Nah, di sini nilai rata-rata yang menggambarkan pusat data. Nah, simpangan baku yang menunjukkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-rata. Kalau CP itu menunjukkan bahwa variasi relatif antar data. Jadi semakin besar CV, semakin tinggi keragamannya. Satu contoh interpretasi, contohnya rata-rata Moti Chengers $64,7 dengan CV 0,37 yang artinya variasi antar pelanggan cukup tinggi. Di sini ada contohnya load area yang memiliki rata-rata 10,147 dengan CV 0,78 yang artinya ukuran lahan rumah bervariasi cukup besar antar observasi. Dan sebaliknya pada overall qual di sini cukup besar rata-ratanya.
Di sini CV-nya 23. Ini overall di sini. 23 CV-nya yang menandakan kualitas rumah cenderung seragam di antara data yang ada. Nah, di sini dia di bagian sini dia menambahkan data seputar MEHAN, median, STD, CV, dan IKR. Di sini numerik yang itu bisa dihitung. Yang numerik bisa dihitung, nilai rata-rata, angka bisa dijumlahkan seperti itu. Selanjutnya kita ke kategori, ke deskripsi kategori atau kualitatif. Nah, tujuannya itu untuk menunjukkan distribusi kategori. Jadi, tahapan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana data kategori ini terdistribusi dan memahami variabel mana yang paling dominan pada dataset. Seperti itu. Nah, di sini ada frekuensi dan persentase berdasarkan analisis pada neighborhood, yaitu frekuensi dan persentase tertinggi ditemukan pada sini ya, pada NEMS, tertinggi pada NEMS, yaitu 15,37%, diikuti oleh ini ya, oleh CR serta Old Town 82,3. Ini adalah bagian presentasi frekuensi tertinggi berdasarkan pada variabel neighborhood. Variabel dominan. Variabel dominan yaitu ada NEMS di sini yang menunjukkan bahwa sebagian besar rumah dalam dataset berada di lingkungan tersebut. Makna terhadap konteks, contohnya sebagian besar pelanggan menggunakan kontrak bulanan, artinya loyalitas rendah dan berpotensi churn tinggi. Jadi makna dan dalam konteks analisis perumahan ini adalah bahwa wilayah NEMS menjadi area yang paling banyak dikembangkan atau paling populer di Ames Housing ini, sehingga dapat menjadi fokus penting untuk menganalisis harga properti dan karakteristik lingkungan. Selanjutnya ya, data visualisasi data yang bertujuan untuk memperjelas distribusi dan hubungan antar variabel. Jadi untuk memperjelas pola, distribusi dan hubungan, dan bisa memahami hubungan antar variabel secara visual. Nah, di sini
kita menggunakan histogram untuk visualisasinya, menampilkan histogram, distribusi harga rumah, sell price histogram, dan 10 neighborhood dengan harga jumlah terbanyak. Jenis grafik yang digunakan yaitu histogram. Histogram untuk menampilkan sell price, menampilkan harga distribusi, dan bar chart neighbor ini untuk menunjukkan 10 neighbor dengan jumlah terbanyak. Jadi dari apa yang terlihat dari grafik. Jadi dari grafik histogram dan bar ini, kalau yang histogram ini cenderung miring ke kanan, yang artinya positively skewed, yang menandakan sebagian besar rumah memiliki harga di bawah rata-rata dengan sedikit rumah yang berharga tinggi, sangat tinggi seperti itu. Kalau grafik batang di Neighbor ini seperti Names College itu memiliki jumlah rata-rata jumlah rumah terbanyak sesuai dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan kedua wilayah tersebut itu sebagai kategori dominan dalam dataset. Yang mana di sini jumlah rumah terbanyak the names. Jadi sesuai dengan kategori hasil statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa kedua wilayah dataset names dan college CR ini itu sebagai kategori dominan dalam dataset. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ringkasan atau penutup. Di sini tujuannya untuk memahami dan insight akhir. Jadi pada bagian ini tuh kita merangkum hasil analisis kita dari yang sudah praktikum yang sudah kita lakukan, yang sudah kita jelaskan sebelumnya dari seluruh tahapan eksplorasi data yang sudah kita lakukan. Nah, di sini yang dijelaskan 2 atau 3 poin temuan utama. Nah, jadi yang pertama, berdasarkan analisis, ditemukan bahwa tidak adanya tidak adanya ditemukan duplikasi dalam dataset, dan seluruh nilai kosong telah berhasil ditangani menggunakan median untuk data numerik dan modus untuk data kategori. Selain itu outlier di airlift area telah dibersihkan sehingga distribusi data menjadi lebih seimbang dan representatif. Saja yang kedua, hasil statistik deskriptif
statis deskriptif menunjukkan bahwa variabel numerik seperti lot area dan sell price memiliki variasi yang cukup besar, sedangkan yang neighbor ini menjadi kategori dalam distribusi dengan distribusi paling dominan di area names dan collect CR ini. Visualisasi data memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan perbesaran harga rumah yang condong ke kanan dan konsentrasi rumah pada beberapa wilayah tertentu. Nah, yang ketiga, seluruh proses pembersihan dan pemeriksaan yang dilakukan pada dataset kini sudah dalam kondisi bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis selanjutnya seperti pemodelan harga atau prediksi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai properti. Jadi, sebagai penutup, kegiatan analisis ini membersihkan pemahaman mendalam mengenai struktur dan karakteristik Ames Housing serta menyiapkan landasan kuat untuk tahap analisis berikutnya, seperti eksplorasi kolerasi dan penerapan algoritma machine learning. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.